Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Maina. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Tentunya baik-baik saja kan? Harapan Bu Maina kalian semua dalam kondisi baik-baik saja dan tetap semangat meskipun kalian dalam proses belajar dari jarak jauh. Jadi tetap semangat dan tetap mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah anak-anak, pada hari ini kita belajar tentang cerpen. Ya, dalam pembelajaran ini nanti diharapkan kalian bisa menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Nah, Nana, selanjutnya cerpen singkatan daripada cerita pendek, yaitu satu bentuk karya sastra yang ceritanya hanya menceritakan satu peristiwa dari seluruh kehidupan pelakunya. Nah, ada hanya satu peristiwa dari seluruh kehidupan pelakunya. Nah, ciri-ciri cerpen yang pertama, panjang cerita tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, mengandung satu gagasan utama. Yang ketiga, menyajikan kejadian yang paling menarik. Jadi selama ini dalam kehidupan kalian cari pengalaman kalian atau suatu kejadian yang sangat menarik dalam kehidupan kalian. Kemudian terakhir, berakhir dengan penyelesaian. Nah, ini cerpen ya, ciri-cirinya. Cerpen termasuk sejenis prosa. Nah, prosa itu adalah karangan bebas ya. Yang termasuk jenis prosa bukan hanya cerpen saja, bisa novel, bisa cerita bersambung atau ceber. Nah, ini kalian perlu tahu kalau cerpen itu ya tadi sudah disampaikan panjangnya paling maksimal yaitu 10.000 kata. Dibaca selesai dalam 1 jam ya, atau biasanya 1 kali duduk. Jadi selesai dalam sekali baca ya. Kemudian biasanya antara 1.500 sampai 3.000 kata. Tetapi paling panjang cerpen yaitu tadi 10.000 kata. Hanya berisi satu tema dan satu konflik. Apa itu konflik? Yaitu masalah ya. Kemudian bercerita tentang sepenggal peristiwa dalam kehidupan tokoh. Tadi sudah disampaikan di awal, yaitu hanya satu peristiwa dalam kehidupan tokoh. Kemudian kalau novel, nah ini kompleks anak-anak ceritanya. Jadi mulai dari kecil sampai beliaunya meninggal. Jadi beberapa kali peristiwa. Panjangnya lebih dari 10.000 kata. Paham ya anak-anak? Nah, unsur prosa di sini atau disebut dengan analisis prosa atau cerpen ada 2, yaitu analisis unsur intrinsik dan analisis unsur ekstrinsik. Yang unsur intrinsik ya, yang pertama tema, yang kedua setting atau latar, yang ketiga alur atau plot,
Yang kelima, tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu pelaku dalam cerita, kalau penokohan itu watak tokoh. Yang keenam adalah sudut pandang. Yang ketujuh adalah gaya bahasa. Kemudian unsur ekstrinsik di sini meliputi nilai-nilai, ya. Yang kedua, latar belakang kehidupan pengarang. Yang ketiga, situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Nah, kita bahas, ya, kita jelaskan satu per satu. Sebelum Bu Maina menjelaskan, tentu kalian sudah pernah mendapatkan pelajaran analisis unsur intrinsik, ya, baik itu cerita imajinasi, cerita moral fabel, bisa juga di dalam drama. Ini ada analisis unsur intrinsik drama ataupun cerita moral atau fabel, atau juga cerita fantasi di kelas 7, ya, fabel sama cerita fantasi di kelas 7, kalau drama di kelas 8. Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah pokok pembicaraan yang mendasari cerita. Nah, atau pokok persoalan, pokok permasalahan yang ada di dalam sebuah cerita itu adalah tema. Nah, kalau tema ini bisa tema percintaan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, bisa juga agama. Yang kedua adalah plot atau alur, yaitu rangkaian peristiwa yang sambung menyambung dalam sebuah cerita berdasarkan logika sebab akibat. Kalau amanat, kalian tentu tahu anak-anak, yaitu ajaran yang ingin disampaikan pengarang, atau bisa disebut pesan pengarang kepada pembaca, pesan moral pengarang kepada pembaca. Sudut pandang yaitu posisi pengarang terhadap cerita tersebut. Kita kupas lagi untuk yang selanjutnya. Nah, alur yaitu rangkaian peristiwa yang sambung menyambung dalam sebuah cerita tadi. Ada alur maju. Nah, alur maju ini, ya, alur yang ceritanya dimulai dari awal sampai akhir secara berurutan. Jadi kalau menceritakan tentang kamu menggunakan alur maju, mulai dari kamu dilahirkan sampai kamu di SMP secara urut, ya. Kemudian alur mundur, yaitu alur cerita yang diceritakan mulai dari akhir cerita, masa sekarang, ya, ke awal cerita atau ke masa lampau. Kalau kalian, cerita kalian diceritakan mulai dari kamu sekarang kelas 9, kemudian ke kamu waktu lahir. Kemudian alur campuran atau alur gabungan, yaitu alur gabungan antara alur maju dan alur mundur. Maksudnya diceritakan mulai dari saat sekarang ke tengah cerita, ke masa lampau, kembali lagi ke masa sekarang. Tuh, alur gabungan atau campuran. Nah, tahapan alur ini hampir sama dengan struktur teks cerpen, ya. Tahapan alur itu yang pertama adalah orientasi. Kalau di kelas 7 orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Ini tahapan alur. Jadi orientasi itu, ya, di sini adalah menggambarkan pengenalan nama tokoh, watak tokoh, dan setting tokoh. Tentu kalian ingat, ya, di pelajaran kelas 7. Kemudian di sini ada rangkaian peristiwa. Kalau dulu itu mungkin komplikasi, yaitu mulai muncul adanya suatu masalah. Nah, rangkaian peristiwa ini masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh. Rangkaian peristiwa, peristiwanya apa saja, ya. Kemudian ke komplikasi. Komplikasi itu puncak, ya, di sini maksudnya, yaitu
cerita bergerak menuju ke konflik, yaitu pertentangan yang salah di sini, atau puncak masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Kemudian resolusi ini masalah mulai menurun, ya, yaitu solusi masalah. Bagaimana pengarang mengakhiri cerita ini nantinya, ya. Kemudian kalau di sini ada koda, akhir ceritanya, endingnya bagaimana, ya anak-anak. Terus selanjutnya latar atau setting, gambaran, ruang, waktu, tempat terjadinya peristiwa, dan suasana, ya, suasana terjadinya peristiwa di sini. Latar, tempat, ya, tempat atau ruang di sini bisa, ya. Kalau ruang kalian tentu bisa tahu ruang angkasa, ruang laboratorium, ruang kelas, ya. Nih, kalau latar tempat mulai dari RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Nah, kemudian latar tempat ini ada apa, Nana? Ada laut, ya, darat, udara. Tentu kalian tahu di sini. Latar waktu mulai detik, menit, ya, jam, hari, bulan, tahun, sampai seterusnya. Nah, latar suasana di sini. Latar suasana. Nah, ini ada suasana batin dan suasana lahir. Nah, suasana batinnya bagaimana pada saat kamu mengikuti pembelajaran ini? Nah, batin, ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang sedih, ya, ada yang ngerasa takut, atau mungkin juga karena dimarahi orang tuanya, karena terjadi suatu kesalahan. Nah, ini latar suasana batin kamu bagaimana. Kemudian latar lahir. Nah, lahir. Kalau pada saat hari ini, ya, matahari bersinar terang, udaranya bagaimana, panas, ya, itu latar lahir. Nah, bisa juga kalau mendung, hawanya sangat sejuk, ya, dan dingin. Ini adalah suasana lahir, ya. Selanjutnya tokoh. Nah, tentu kalian tahu anak-anak, tokoh adalah pelaku dalam cerita. Nah, berdasarkan perannya ada tokoh utama atau tokoh protagonis di sini. Tokoh pembantu, ya. Nah, kalau tokoh pembantu yaitu tokoh yang membantu dalam tokoh protagonis, tokoh figuran. Nah, ini biasanya tokoh yang menyemarakkan, meramaikan suasana biasanya. Kemudian berdasarkan wataknya ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu bisa juga disebut dengan tokoh utama. Kalau wataknya menurut kalian ada yang mengatakan tokoh protagonis itu baik, ya belum tentu anak-anak. Kalau tokoh protagonis itu baik, dilihat dulu tema ceritanya. Salah satu contoh di sini ada film yang berjudul Pelarian Johnny Indo dari Nusa Kambangan. Kalau dilihat di sini adalah tokoh protagonisnya, tokoh utamanya wis jelas Johnny Indo. Kalau pelarian Johnny Indo dari Nusa Kambangan wis jelas kalau Johnny Indo ini adalah seorang narapidana melakukan sebuah kejahatan atau kesalahan sehingga dibuang di Nusa Kambangan, yaitu penjara yang jauh dari masyarakat, yaitu penjara di pulau yang di tengah laut, ya, tidak ada akses kendaraan, hanya perahu layar saja. Nah, kalau dilihat dari situ jelas sekali tokoh protagonisnya adalah wataknya tidak baik, jahat, ya. Kemudian tokoh antagonisnya yaitu tokoh antagonis ini yang menentang tokoh utama. Yang menentang tokoh utama kalau Johnny Indo jelas kepolisian, aparat negara, masyarakat, Pak Yai dan lain sebagainya. Tokoh antagonisnya justru yang memiliki watak
Baik. Kemudian tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis itu adalah tokoh penengah. Penengahnya siapa ya? Pengadilan. Ya, pengadilan. Ya, yang untuk mendamaikan itu tadi. Selanjutnya, nah di sini ada penokohan atau gambaran watak tokoh. Yang pertama adalah analitik, ya. Analitik itu gambaran watak tokoh langsung dijelaskan oleh pengarang. Nah, yang kedua adalah dramatik, yaitu tidak langsung. Nah, ini melalui pikiran tokoh, dialog atau ucapan tokoh, tingkah laku tokoh, lingkungan sekitar tokoh, reaksi tanggapan tokoh lain, keadaan fisik tokoh. Nah, di sini tentu kalian sudah paham, ya. Di sini penokohan atau perwatakan pemberian watak pada tokoh cerita. Penokohan secara langsung yaitu watak tokoh-tokoh cerita itu disampaikan dengan cara menyebutkan wataknya. Misalnya tokoh Mutiara itu penyabar, baik hati, suka menolong. Nah, dengan menyebutkan keadaan fisiknya. Nah, tokoh Mutiara penampilannya tidak rapi, rambutnya awut-awutan atau rambutnya brikele, ya. Brikele seperti mie, brintik, ya, keriting. Nah, berpakaian awut-awutan, ya, seperti anak pang dan lain sebagainya. Kemudian penokohan secara tidak langsung, yaitu watak tokoh dalam cerita itu disampaikan secara terus terang, misalnya melalui dialog tokoh, ya. Kemudian atau dari gerak-gerik dan tingkah laku setiap tokoh akan dapat menyimpulkan watak tokoh secara tepat, anak-anak. Jadi gerak-geriknya, bahasanya, ya. Nih, dari tata bahasa tokohnya bisa juga di sini. Kalian tentu akan tahu nanti. Kalau dari dialeknya saja, salah satu contoh Pak Ali, tentu kalian sudah tahu bahwa Pak Ali itu berasal dari Madura, ya, di sini. Kalau dari dialek itu sudah tahu, dari berbicara kalian berbincang-bincang sudah menjelaskan bahwa, nah, Pak Ali itu berasal dari Madura. Kalau Bu Suti dari Jawa, ya. Nih. Gaya bahasa pengarang. Yang selanjutnya, nah, gaya bahasa pengarang itu cara pengarang dalam mengungkapkan ceritanya, ya. Di sini yang digunakan, kalian tentu tahu dalam bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam mengungkapkan ide-idenya, gagasan-gagasannya. Di sini maksudnya. Nah, misalnya Ahmad Tohari, dia banyak menggunakan kalimat-kalimat indah dan kuat untuk mendeskripsikan latar atau dalam ceritanya. Kemudian kalau ini banyak idiom-idiom Jawa, misalkan banyak menggunakan kata ungkapan. Nah, tetapi di dalam bahasa Indonesia ada beberapa gaya bahasa yang biasanya keluar anak-anak dalam ujian atau mungkin juga dalam soal-soal PAS atau PTS atau mungkin yang lainnya. Yang pertama tentu kalian sudah pernah mendengar di kelas 7, ya, atau di kelas 8 gaya bahasa. Yang pertama adalah perumpamaan atau gaya bahasa asosiasi atau simil, yaitu gaya bahasa perbandingan yang membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama. Nah, biasanya di sini menggunakan kata sambung seperti bagaikan, bak, sebagai atau laksana. Nah, contohnya di sini seperti air di daun talas. Ya, orang berjalan itu laksana semut beriring. Ya, wajahnya pucat bagaikan bulan kesiangan. Ini sudah jelas menunjukkan gaya bahasa simil. Kalian tidak usah membaca, sudah tahu ini kalau dengan cirinya, dengan menggunakan kata sambung itu termasuk gaya bahasa simil atau asosiasi.
Kemudian yang kedua yaitu gaya bahasa metafora. Ini nanti yang ada 12 gaya bahasa yang saya tunjukkan kepada kalian ya, sebagai acuan kalian untuk belajar ya. Gaya bahasa metafora yaitu gaya bahasa perbandingan dua hal yang dianggap memiliki persamaan sifat. Suatu benda dibandingkan langsung dengan benda lain yang dianggap mempunyai sifat yang sama. Salah satu contoh anak-anak, Raja Siang sama dengan matahari, Dewi Malam sama dengan rembulan, si Jago Merah sama dengan api, rentenir sama dengan apa? Rentenir sama dengan rentenir sama dengan orang yang membungakan uang itu loh ya. Kemudian bisa juga buaya darat sama dengan siapa anak? Buaya darat, playboy ya. Nah, yang ketiga adalah personifikasi, yaitu gaya bahasa perbandingan yang melukiskan benda-benda mati seolah-olah hidup dan bisa melakukan seperti manusia. Salah satu contoh, angin malam berbisik-bisik di sela-sela dedaunan. Daun nyiur melambai-lambai memanggilku untuk menawarkan air minum. Tahu daun nyiur ya? Daun kelapa. Kemudian hiperbola, yaitu gaya bahasa yang melebih-lebihkan atau membesar-besarkan apa yang dimaksud. Salah satu contoh, tangisnya menyayat-nyayat hati. Sorak-sorai penonton sorak-sorai penonton menggelegar membubung ke angkasa. Litotes, yaitu gaya bahasa perbandingan yang melukiskan suatu keadaan yang berlawanan dengan kenyataan yang sebenarnya, yang tujuannya untuk merendahkan diri. Contohnya, silakan singgah ke gubuk kami. Gubuk itu adalah rumah kecil di tengah sawah untuk menunggu tanaman ya, tanaman yang ada di sawah atau hasil panen di sawah itu supaya tidak hilang. Bisa juga di daerah tambak untuk menunggu ikan. Tapi silakan singgah ke gubuk kami. Gubuk kami ini kalau dilihat hanya untuk merendahkan diri, pada rumahnya berlantai 3. Kemudian ironi, gaya bahasa sindiran yang menggunakan kata-kata berlawanan dengan fakta yang ada. Salah satu contoh, biarlah yang bicara terus, waktu diberi pelajaran nanti jadi profesor. Jadi kalau anak yang tidak mendengarkan bapak ibu guru dalam proses pembelajaran, yang ngomong sendiri sama temannya, nantinya akan jadi profesor anak-anak ya. Kemudian sinisme, gaya bahasa yang menyampaikan sindiran secara langsung. Salah satu contoh, bagus benar nilaimu nak, hampir semuanya merah. Harum benar baumu nak, kata ayah kepada anaknya yang belum mandi. Nih. Selanjutnya ada gaya bahasa sarkasme, yaitu menyampaikan sindiran yang lebih kasar daripada sinisme dan ironi. Contohnya, dia hanyalah sampah masyarakat yang tak berguna. Salah satu contoh yang lain, tidur saja berhari-hari seperti babi. Kemudian paradoks, yaitu gaya bahasa bertentangan yang membandingkan situasi asli dengan situasi kebalikannya. Jadi maksudnya seakan-akan itu bertentangan, tapi setelah diteliti itu berlainan ceritanya. Salah satu contoh, dia tersenyum meskipun hatinya sedih karena ditinggal kekasihnya. Ya, salah satu contoh lain lagi, ya, di Surabaya yang ramai ini, dia kesepian. Ya, di Surabaya memang ramai, dia kesepian karena apa anak-anak? Ya karena hidup sebatang kara, sendirian, tidak ada keluarga. Kemudian antitesis,
yaitu gaya bahasa pertentangan yang memadukan pasangan kata yang berlawanan artinya. Nah, contohnya, orang akan menilai baik buruk diri kita dari sikap kita kepada mereka. Contoh yang lain, besar kecil, tua muda, kaya miskin hadir dalam pertemuan akbar tersebut. Selanjutnya, pleonasme, yaitu gaya bahasa penegasan yang menggunakan kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif dengan tujuan untuk menegaskan apa yang dimaksud. Maksudnya itu dia kata-kata itu mereka sudah tahu tetapi tetap saja dipergunakan yang tujuannya untuk mempertegas kalimat tersebut. Contoh, kita harus maju ke depan agar kita bisa menjelaskan pada teman sekelas. Jelas sekali anak-anak, kalau maju ya ke depan, kalau mundur ya ke belakang, semua sudah tahu. Naik ke atas, turun ke bawah. Nah, kata inilah yang maju ke depan inilah termasuk pleonasme, yaitu tidak efektif dalam kalimat bahasa Indonesia yang baku. Kemudian repetisi itu gaya bahasa penegasan dengan mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Jadi diulang beberapa kali. Contohnya, di tempat ini aku pertama kali bertemu dengannya. Di tempat ini aku berkenalan. Di tempat ini aku selalu menunggunya. Di tempat ini pula ia meninggalkanku. Nah, salah satu contoh yang lain, marilah kita maju anak-anak, maju ke depan, maju meningkatkan prestasi, maju untuk membangun negara. Ada beberapa kata maju di situ. Kemudian sudut pandang atau point of view. Nah, sudut pandang itu adalah posisi pengarang dalam sebuah cerita. Nih. Nah, ada orang pertama, pelaku utama. Jadi, aku menceritakan aku, maksudnya pengarang menceritakan dirinya sendiri. Ya. Kemudian orang pertama, pelaku sampingan. Aku menceritakan orang lain, katanya. Ya, maksudnya itu. Nah, kemudian ada sudut pandang orang ketiga. Nah, orang ketiga ini ada serba tahu, ada terarah, fisik dan batin serba tahu. Kalau terarah adalah batin. Nah, sudut pandang orang lain ini adalah pengarang menceritakan orang lain. Ya, biasanya di dalam cerita ada kata ia, dia, atau nama tokoh. Maaf anak-anak, yang terakhir ada sudut pandang campuran. Jadi pengarang menceritakan dirinya sendiri dengan orang lain. Di dalam cerita ada kata aku dan dia. Ada yang kurang ya di sini, sudut pandang campuran. Yaitu pengarang menceritakan dirinya sendiri dengan orang lain. Yaitu ada kata aku dan dia atau aku nama tokoh. Kemudian selanjutnya yaitu unsur-unsur ekstrinsik, ya. Unsur ekstrinsik di sini meliputi nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen, ya, yang meliputi nilai moral, nilai budaya, nilai agama, dan nilai sosial. Salah satu contoh di sini ada nilai moral, yaitu baik buruknya tokoh tersebut, ya, tingkah lakunya. Nilai budaya yang terdapat di dalam daerah Sidoarjo misalkan. Kalian tentu tahu pada saat Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri budayanya bagaimana. Kalau kamu budayanya pagi adalah ngaji morning, ya, sholat berjamaah. Nilai budaya itu kebiasaan yang dilakukan anak-anak.
Nilai agama, tentu kalian tahu setiap tokoh pasti memeluk suatu agama meskipun hanya di dalam KTP saja. Ya, meskipun dalam KTP. Agamanya apa? Islam di KTP-nya, tapi orangnya tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid, dan mungkin juga yang lainnya yang dilakukan oleh agama Islam. Ya, misalkan di sini. Kemudian nilai sosial, hubungan antara tokoh dengan keluarga, hubungan tokoh dengan tetangga kanan kiri, dengan temannya, dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang kehidupan pengarang atau penulis. Jadi latar belakang kehidupan pengarang atau penulis ini bisa berupa riwayat hidup penulis atau biografi penulis. Jadi kondisi psikologi penulis. Nah, aliran sastra penulis. Nah, ini biasanya bisa juga dari agama, bisa juga ya dari agama. Salah satu contoh kalau penulis ini dari pondok ya, lulusan pondok, jelas cerita-ceritanya itu nuansanya nuansa agama Islam, terus di situ menceritakan kehidupan pondok dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah latar belakang masyarakat, ya, berasal dari kondisi penulis dalam menulis cerpen, antara lain ideologi suatu negara, kondisi politik suatu negara, kondisi ekonomi suatu negara, kondisi sosial suatu negara. Salah satu contoh bagaimana kondisinya negara kita pada saat pandemi COVID. Jelas ya, kalian tahu ekonomi, agama, dan juga yang lainnya. Anak-anak, selanjutnya yaitu ini tugas yang harus kalian kerjakan. Saya mohon dengan sangat tugas-tugas yang kemarin yang belum kalian kerjakan diselesaikan tugasnya. Dan untuk hari ini tugasnya adalah menganalisis ya cerpen dari segi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Nah, jadi tugasnya bacalah teks cerpen yang berjudul Kartu Pos dari Surga. LKS halaman 34 sampai 36. Kemudian identifikasi unsur-unsur pembangun dari intrinsik dan ekstrinsik cerpen tersebut. Jadi nanti tugasnya unsur intrinsiknya cerpen Kartu Pos dari Surga, temanya apa, alurnya apa, kemudian tokohnya siapa saja, wataknya bagaimana, ya, baik, buruk, dan lain sebagainya. Lebih baik juga watak tokohnya diberikan bukti kalimatnya. Kemudian latar waktu, latar tempat, latar suasananya, terus gaya bahasanya. Kalau tidak menemukan gaya bahasa, tidak usah dicantumkan. Kalau menemukan, ya kalian cantumkan di sini. Kemudian sudut pandangnya, menggunakan sudut pandang orang pertama ataukah orang ketiga ataukah campuran, kalian harus tahu di situ nanti. Kemudian yang terakhir adalah amanat, pesan yang disampaikan penulis dalam cerita tersebut. Kemudian dari unsur ekstrinsik, kamu cari yang paling dominan nanti. Bisa itu agamanya saja, bisa pendidikannya saja, bisa psikologisnya. Salah satu contoh di sini, bila cerita itu menceritakan tentang kematian seorang ibu atau kematian seorang ayah, kekasih, dan lain sebagainya, terus jelas ini tokoh yang terdapat yang kehilangan, itu unsur ekstrinsiknya adalah psikologis. Kalian cuplik kalimatnya, ya, kalimatnya dicuplik sebagai buktinya. Paham ya anak-anak tugasnya? Nah, selamat mengerjakan. Saya cukupkan sekian saja, ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.